mulai. Mungkin kepada yang lain juga minta tolong untuk mengingatkan teman-temannya karena insya Allah kita akan segera mulai kuliah Quran kita malam ini. Ahlan wa sahlan juga kepada Ustazah Sumi yang telah bergabung, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustazah. Gimana perjalanan Ustazah ke Sumbar beberapa waktu yang lalu? Alhamdulillah bisa kopdar dengan RT Al-Wafi. Suara Wafi jelas, Ustazah? Iya, jelas. Suara saya jelas nggak, Kak? Suara Ustazah kayaknya agak jauh dari ini. Oke, bentar. Sudah bisa kita mulai KDI? Nah. Coba tes. Masih ini nggak? Masih kecil nggak? Masih agak jauh, Ustazah. Apa ya? Masih, Kak. Gimana? Masih kecil ya? Wafi udah apa? Masih kecil. Masih kecil, Kak? Ya, masih kecil. Iya, masih sama, Ustazah. Gimana? Masih? Masih sama. Masih jauh suaranya gitu. Suaranya jauh ya? Terekam ya, Bu? Nanti rekam baca nih. Terekam ya, Bu nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku di seluruh Nusantara, insya Allah bagaimanapun kondisinya, semoga hari ini kita, walaupun di penghujung hari Selasa ya insya Allah, tapi semoga kenikmatan kita yang Allah berikan ya, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita rasakan bagaimana nikmatnya bernafas tanpa alat bantu pernafasan, bagaimana kemudian darah kita mengalir dengan sempurna sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik sehari-hari gitu. Bagaimana pencernaan kita juga berfungsi dengan sempurna. Semoga atas semua kenikmatan yang Allah beri itu membuat kita semakin takwa kepada Allah, membuat kita merasa merugi ketika kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Salat beriring salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh kita sangat merindukan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang sangat mencintai umatnya, bahkan melebihi cinta beliau terhadap diri beliau sendiri. Bagaimana beliau mencintai anak-anak, bagaimana beliau mencintai istrinya, bagaimana Rasulullah mencintai para sahabatnya, dan bagaimana akhlak beliau kepada para musuhnya gitu. Masya Allah semuanya itu mencerminkan Al-Quran. Semoga Rasulullah selalu menjadi teladan utama kita dalam menjalankan setiap aktivitas kita sehari-hari.
karena Rasulullah telah Allah tetapkan menjadi hambanya yang maksum ya, yang tidak ada kesalahan gitu, sudah Allah sucikan. Maka memang Rasulullah yang paling layak untuk kita idolakan dibanding yang lain-lain gitu, karena kita sendiri tidak menutup kemungkinan masih ada banyak kekurangan pada diri kita gitu. Maka dan tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mencontoh Rasulullah SAW, karena bagaimanapun beliau juga manusia biasa, bagaimanapun posisi beliau sebagai hamba, dan pasti Allah sudah ya menakarnya bahwa insya Allah apapun yang Rasulullah lakukan itu mampu kita lakukan sebagai umatnya. Teman-teman, pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah Allah izinkan kita kembali bersua di sini untuk mengikuti kuliah karakter Quran, insya Allah dengan tema bagaimana agar amanah dan hafalan aman. Ada banyak orang yang kita mungkin ya, kita secara pribadi ketika diberi amanah, kok ya murojaah hafalan keteteran gitu, atau ketika lebih mementingkan murojaah hafalan, kok ya amanah seakan di nomor sekian kan gitu. Jadi kadang ada sebuah mindset, sebuah pemikiran, buat apa banyak hafalan, tapi ternyata dia nggak amanah gitu ya. Malahan ketika diberi amanah tuh takut hafalannya nggak kejaga. Atau ada yang berpikiran, buat apa banyak hafalan, tapi ketika dikasih amanah dia keberatan segala macam seperti itu ya. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji dan membahas itu bersama Ustazah Sumiati. Insya Allah beliau izinkan Novi untuk membaca sedikit biografi beliau. Beliau pernah punya riwayat pendidikan Quran di LTIQ Ashifa Al Khairiyah Subang, kemudian di LTQ Al Usmani Jakarta, Rumah Tajwid Depok, Dewan Institut Yordania, dan sekarang pekerjaan beliau sebagai guru Quran di Indonesia Quran Foundation dan program online. Sedangkan moto hidup beliau adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan keridhaan kami, maka akan Allah tunjukkan jalan-jalan kami. Barakallahu fikum kepada Ustazah Sumiati, kepada teman-teman semua, sebagai adab kita dalam majelis ya, bagi yang tidak terkendala atau berhalangan untuk menghidupkan kameranya, dimohon untuk menghidupkan kameranya. Mungkin itu saja pembukaan kali ini. Kita buka sebelum materi diberikan. Mari kita buka sama-sama dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Di kasur coba matikan lampu aja nggak saya tahu terang kali. Semoga Allah berikan kita kepahaman ya atas apa yang Ustazah Sumi sampaikan. Baiklah teman-teman, sesi selanjutnya insya Allah sesi yang kita tunggu-tunggu bersama Ustazah Sumiati. Pada Ustazah Sumiati dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wafi suaranya masih kecil nggak? Kecil banget ya? Daripada tadi udah lebih mendingan, tapi masih kurang powerful gitu, Ustazah. Masih mungkin agak kurang gitu. Ya, gimana? Yang lain ini nggak bisa dengar suara saya nggak? Ini udah gede banget ya saya. Kayaknya emang laptopnya yang sedang Udah tidak sih. baik. Udah ya? Udah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa bertemu secara virtual ya dengan teman-teman semua di sini peserta kajian RQ Al-Wafi program online. Semoga semuanya dalam keadaan sehat gitu ya.
Dan salawat dan salam kita limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in juga kita sebagai umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ya, sehingga nanti di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya gitu ya. Baik teman-teman sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama sharing ya tentang bagaimana supaya di tengah amanah yang banyak itu hafalan kita tetap aman ya kalau di sini ya tidak terbengkalai gitu ya. Mungkin kita juga bisa melihat kepada Rasulullah ya. Rasulullah itu Masya Allah sangat luar biasa, amanahnya banyak sekali ya. Kalau kita bandingkan, kita mungkin baru seujung kukunya amanah yang diberikan kepada kita gitu ya. Rasul itu sebagai kepala negara, sebagai Rasul juga gitu ya, sebagai guru, sebagai murabi bagi para sahabat, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakek ya, sebagai panglima perang gitu ya. Tapi dengan amanah yang sebegitu besar itu, Rasulullah terjaga Qur'annya gitu ya, menjaga Qur'annya gitu. Nah, bagaimana kita bisa meneladani beliau gitu ya. Dan juga nanti kita simak juga ya kisah-kisah yang lain bagaimana mereka istiqomah bersama Quran di tengah banyaknya amanah yang kita berikan gitu ya. Tapi yang pertama yang harus kita syukuri bahwa ketika kita diberikan amanah ya, kita tuh harus bersyukur gitu ya. Afwan sebentar. Jadi harus kita syukuri ya, ketika teman-teman diberikan kesibukan itu harus disyukuri ya, jangan mengeluh ya kok sibuk banget gitu ya. Karena ketika kita diberikan kesibukan dalam kebaikan ya, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa ketika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan gitu ya. Maka mari kita bersyukur ya, ketika hari ini kita diberikan amanah yang banyak ya, itu artinya Allah itu percaya sama kita untuk mengemban amanah itu gitu ya. Baik, saya coba share screen di sini. Ya, baik, kita sebagai manusia yang sudah diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di surat Az-Zariyat ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan untuk beribadah ya. Jadi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping perintah untuk beribadah, ternyata kita juga diberikan tugas yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, khalifah ini apa sebetulnya? Jadi khalifah ini kita menjadi wakil Allah gitu ya di bumi untuk memakmurkan bumi ini supaya bumi ini tidak rusak gitu ya. Nah, ini bentuknya penjagaan terhadap bumi ini bisa secara bentar. Maaf ini agak-agak berisik ya karena jam setoran di sini, jadi mohon maaf. Jadi bentuknya bisa penjagaan terhadap bumi itu sendiri gitu ya, dengan kita menjaga planet ini. Mungkin kalau sekarang go green ya, go green. Atau juga bisa bentuknya penjagaan terhadap bumi ini adalah dalam bentuk interaksi sosial kita dengan manusia yang lain. Gitu ya. Jadi di samping kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita di bumi adalah juga menjaga bumi ini agar tetap seimbang ya, tidak rusak gitu dan lain sebagainya. Dan juga menjaga supaya tetap harmonis gitu ya, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain berjalan dengan baik. Nah, teman-teman semua di sini, kita sebagai manusia tentu punya peran yang banyak ya. Tidak mungkin kita ini berperan hanya satu gitu ya. Contohnya, saya sebagai anak, tapi saya juga sebagai guru misalnya, saya sebagai kakak juga, saya sebagai murid juga gitu ya. Jadi perannya itu banyak gitu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang jadi ibu, ada yang jadi istri, ada yang mungkin udah jadi nenek. Jadi peran kita itu bukan cuma satu gitu ya.
Peran kita itu banyak. Nah, gimana caranya peran yang banyak itu semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Apalagi misalkan kita bertetangga gitu ya, berarti kita juga sebagai tetangga gitu. Bagaimana kita menjadi tetangga yang baik. Atau misalkan ibu-ibu ada yang jadi PNS di sini, bagaimana menjadi PNS yang baik gitu, pekerja yang baik ya, menjadi kalau ada yang manajer di sini, bagaimana menjadi manajer yang baik misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah peran-peran kita di bumi ini ya. Masing-masing kita punya peran yang berbeda-beda di muka bumi ini. Dan ditambah lagi kalau kita sebagai penghafal Quran, maka berarti peran kita itu bertambah gitu ya. Kewajiban kita, tugas kita bertambah di bumi ini gitu ya. Udah tadi harus wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita harus menyembah kepada Allah. Terus berikutnya kita harus menjaga juga bumi ini gitu ya. Yang berikutnya berarti kita juga harus menjaga Al-Quran ini gitu ya, menjaga amanah hafalan Al-Quran yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, gimana nih dengan banyaknya amanah yang Allah titipkan kepada kita, bisa nggak sih kita tuh sebetulnya menyeimbangkan antara amanah yang tadi disebutkan dengan amanah Quran yang Allah titipkan kepada kita gitu ya? Atau justru ada kubu kanan dan kubu kiri ya. Jadi ekstrim kanan nih maksudnya dia malah jadi meninggalkan amanah yang lain, jadi akhirnya fokus ke Quran aja. Misalkan gara-gara terlalu banyak kerja misalnya, atau karena kayaknya nggak bisa deh saya kerja lagi, gara-gara kerja saya meninggalkan murojaah saya gitu. Saya resign aja deh, saya nggak usah kerja, saya mau murojaah aja setiap hari. Misalkan ada yang kayak gitu. Terus ada itu ekstrim kanan ya, terus kan ada ekstrim kiri nih yang kayaknya saya nggak bisa deh kerja sambil hafalan kayak gini, jadinya kerjanya nggak fokus gitu, akhirnya setengah-setengah hafalan, enggak kerja juga enggak, mendingan saya nggak usah hafalan aja deh, akhirnya hafalannya ditinggalkan gitu ya. Nah, atau ada yang bagus ya di pertengahan ya, jadi tidak meninggalkan hafalan juga tidak meninggalkan kerjaannya gitu ya, karena ya kita nggak bisa juga gitu ya meninggalkan pekerjaan amanah yang sudah diberikan kepada kita gitu ya. Maka tugas kita berbeda mungkin dengan teman-teman kita yang lain gitu, yang belum diberikan kesempatan misalnya untuk menghafal Al-Quran. Karena dengan adanya amanah baru gitu ya, yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga hafalan kita dengan murojaah dan ziyadah dan tilawah dan lain sebagainya, maka tugas kita menjadi bertambah. Kalau kayak gitu jadi tambah banyak dong beban kita gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, tapi Allah memberikan jawaban ya di surat Toha ya, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa ya. Quran ini tidak akan pernah ya Allah, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, Allah menurunkan Al-Qur'an ini tidak membuatmu susah gitu ya. Jadi kita jangan berpikir ketika kita diberikan amanah Al-Qur'an gitu ya, harus murojaah setiap hari, harus setoran ziyadah sama ustadzah kita gitu ya, itu jadi menyusahkan hidup kita gitu. Misalkan harusnya kerjanya biasanya tuh kalau mahasiswa mungkin ya, orang lain udah mulai belajar dari jam 8 malam misalkan, tapi karena mahasiswa ini dia harus setoran juga gitu ya, akhirnya dia baru bisa belajar tuh jam 9 malam, karena jam 8 sampai jam 9-nya harus setoran ke usadahnya gitu ya. Nah, kita tuh jangan berpikir kok jadi susah ya gara-gara Al-Quran, jadi waktu belajarnya itu kepotong gitu ya. Ya, kita jangan sekali-kali berpikir seperti itu gitu ya, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak membuat kamu susah gitu ya, justru Al-Quran itu membuat kamu bahagia gitu ya, memudahkan kita semuanya. Itu dulu yang harus kita yakini sama-sama bersama gitu ya. Nanti di tengah perjalanan pasti teman-teman itu akan menemukan, ya benar sih Al-Quran itu tidak membuat kita susah. Kayaknya yang buat ini susah tuh diri kita sendiri gitu ya, menyusahkan hidup kita. Justru hidup kita itu jadi susah karena kita tidak melibatkan Al-Quran dalam setiap aktivitas kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan seorang mukmin gitu ya, ketika diberikan amanah apapun ya teman-teman, kan di sini ada yang kerja dan lain sebagainya, dia itu yang paling itqon dalam beramal, seorang mukmin itu ya, atau dia yang profesional ya, jadi sangat profesional, dia kalau kerja itu dia profesional gitu ya, bahkan melebihi ekspektasi atasannya mungkin ya. Nah, karena apa? Karena ini di hadis ya disebutkan, kan kita ada konsep ihsan ya. Nah, konsep ihsan ini kalau kita bawa dalam kerja-kerja kita gitu ya, dalam amanah-amanah kita, ini Masya Allah banget gitu ya. Jadi ya
kan konsep ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah gitu ya, atau kalaupun kita merasa tidak melihat Allah, ya Allah yang melihat kita gitu ya. Nah, kalau konsep ihsan ini kita bawa dalam ranah amanah kita sebagai profesional ya, orang yang bekerja atau organisasi dan lain sebagainya, kita akan itkon dalam pekerjaan itu gitu ya. Jadi ada atasan ataupun tidak ada atasan, kita akan melakukan hal yang terbaik gitu ya, karena kita merasa ya diawasi terus gitu ya, seperti di ihsan ini. Mungkin kalau kita sebagai seorang murid gitu ya, ketika meskipun guru ada atau tidak ada, kita tuh kayak sama gitu ya sikapnya ya, bukan kalau nggak ada guru ya jadi beda gitu, karena nggak ada yang memperhatikan gitu ya. Atau kalau kita lagi setoran misalkan, ketika setorannya sama ustadzah, biasanya bacaannya dibagus-bagusin ya, taksinya tuh dibagus-bagusin, apalagi kalau kita laki ya dibagus-bagusin gitu ya. Tapi ketika ustadzahnya nggak ada gitu ya, berhalangan hadir, atau ketika teman-teman murojaah sendiri ya, biasanya itu bacaannya jadi longgar gitu ya, madnya itu ditabrak-tabrakin, dengungnya tidak didengungkan gitu ya. Nah, berarti kita belum ihsan dalam melakukan pembelajaran Al-Quran itu gitu ya. Padahal sepatutnya seorang mumin itu dia ya harus mengamalkan ini hadis arba'in nomor 2 ya. Harus ihsan dalam setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Begitupun ketika kita kerja di kantor ya, ada bos atau nggak ada bos ya, kita harus tetap melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik gitu ya, dengan profesional gitu ya. Terus selanjutnya ini kan ciri-ciri tanda-tanda orang munafik ya, ada 3 ya. Kalau berkata dia berbohong, kalau berjanji mengingkari, yang terakhir ya wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah ya dia tidak amanah gitu ya. Ketika teman-teman diberikan satu amanah oleh Allah gitu ya, menjadi seorang ibu, misalkan menjadi seorang guru, menjadi seorang murid, menjadi seorang pegawai deh, menjadi seorang apapun gitu ya. Hati-hati gitu ya, apalagi ketika kita sudah mempelajari Al-Quran gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak amanah terhadap apapun yang dititipkan kepada kita gitu ya. Terlebih ya bagi seorang penghafal Quran ya, karena itu juga bisa menjadi apa ya, mungkin mencoreng nama baik penghafal Quran ya gitu ya. Harusnya seorang penghafal Quran itu ya yang paling baik lah akhlaknya gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Kalau dia jadi seorang ibu, ya dia jadi ibu yang terbaik gitu ya. Kalau jadi seorang istri, ya dia jadi istri yang terbaik. Kalau dia jadi seorang guru, ya menjadi guru yang terbaik. Begitupun profesi-profesi yang lainnya. Begitupun kita ketika menjadi seorang anak ya, tentu menjadi dia anak yang terbaik gitu ya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu ya teman-teman, jadi harus dipahami betul ketika kita seorang muslimah gitu ya, terus kita juga Allah berikan kesempatan untuk menghafal Quran gitu ya. Kalau kita berbuat kurang baik gitu ya, sebetulnya yang dicap tidak baik itu bukan hanya kita gitu ya, tapi akhirnya Islam itu sendiri dan muslimah-muslimah yang lain juga gitu ya. Terutama mungkin kalau teman-teman hidupnya di daerah yang di negara yang Islamfobia ya, kalau mereka kan tidak memandang kamu agamanya apa gitu, tapi yang mereka lihat itu ya kinerja kita gitu ya, prestasi kita dalam bekerja itu gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim gitu ya, kerjaan kita tuh sembrono gitu ya, banyak ngaretnya gitu ya, deadlineer lagi ya, 1 menit sebelum ini baru dikumpulkan gitu ya, terus masuk kerja itu telat-telat gitu ya. Akhirnya orang itu ngelihat, oh orang Islam tuh seperti itu gitu. Ya karena menjadi cerminan ya, karena orang yang orang bukan orang Islam, maksudnya mereka itu tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis gitu ya, tapi mereka membaca Islam itu dari orang Islam itu sendiri gitu ya. Kalau kita terlihatnya tidak profesional gitu ya, tidak amanah terhadap pekerjaan yang dititipkan ya, mereka melihat Islam itu seperti itu gitu ya. Maka sebetulnya dengan kita mengamalkan gitu ya, itu kita juga menjadi bagian dari syiar Islam itu sendiri ya. Nah, gitu teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu berasa ya, karena ya nggak Islamfobia lah kalau di Indonesia gitu ya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang pernah hidup di negara Eropa dan lain sebagainya, hal itu benar-benar terasa gitu ya, bagaimana orang itu dihargai kalau ya dia itkon gitu ya dalam bekerja, sangat amanah dalam pekerjaannya gitu ya. Nah, semoga teman-teman juga di sini yang sudah Allah berikan
nikmat berquran gitu ya. Ada yang sudah belajar tahsin mungkin dan hafalan gitu ya, ketika teman-teman ditempatkan di suatu tempat pekerjaan gitu ya, atau organisasi gitu ya, nggak mesti pekerjaan, mungkin ada yang ikut organisasi dan lain sebagainya, maka harus menjadi, ya harus itkon gitu ya, harus benar-benar profesional gitu ya. Jadi jangan kebanyakan afwan gitu ya. Saya kadang tuh juga nggak terlalu suka kalau kebanyakan ngaret dan jadinya afwan terus gitu, kebanyakan afwan ini gitu, tapi jadinya jadi nggak profesional gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Nah, terus gimana nih dengan banyaknya amanah yang Allah titipkan kepada kita, ditambah lagi amanah Quran ya yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita mengatur waktu berquran kita dan juga menjalankan amanah-amanah yang lainnya supaya semuanya balance gitu ya, Qurannya dapat, amanahnya juga kita laksanakan dengan baik. Nah, sebenarnya Allah itu sudah memberikan rumusnya di Al-Quran gitu ya, gimana caranya supaya pekerjaan kamu berjalan dengan baik, hafalan kamu juga berjalan dengan baik. Ini di surat Al-Muzammil ya teman-teman. Jadi kalau saya bilangnya itu ada golden time gitu. Jadi sebetulnya Allah itu menyebutkan waktu terbaik ya bersama Al-Quran. Bentar, di surat Al-Muzammil ini mungkin bisa, kalau yang sudah hafal bisa di ini murojaah gitu ya, yang belum hafal bisa sama-sama dibaca atau dibuka Qurannya. Ini di ayat yang keempat ya. Kita mulai dari ayat yang keempat. Di sini disebutkan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kalau ini perintah untuk baca Al-Qur'an dengan tartil ya, atau dengan bacaan yang baik dan benar. Kalau bacaannya belum baik dan benar, ya harus belajar ya. Insya Allah sekarang banyak sekali program-program online. Jadi udah nggak ada excuse lagi, udah nggak ada alasan lagi kita kalau ditanya sama Allah di akhir, kenapa nggak belajar? Ya gimana, susah saya di pedalaman, misalkan nggak ada guru. Kayaknya sekarang udah kita nggak bisa ngasih alasan apapun ke Allah gitu ya, karena semua fasilitas itu dibuka ya, dari yang bayar sampai gratis. Guru Quran itu Masya Allah banyak banget. Kalau ini perintah untuk baca Al-Quran ya, kita mulainya dari sini. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, ayat 5. Sungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Maksudnya kan di sini Al-Quran ya. Atau dalam konteks lain dikatakan bahwa kita itu dibebani dakwah ya. Qaulan tsaqila itu kan perkataan yang berat dan kita harus mendakwahkan Al-Quran ini gitu ya. Kita menjadi seorang profesional di bidang kerjaan kita masing-masing itu juga bagian dari dakwah Islam gitu ya. Itu menunjukkan bahwa orang Islam itu bisa bekerja dengan baik gitu ya. Orang Islam bukan orang yang terbelakang. Orang Islam itu orang-orang yang punya kapasitas intelektual yang tinggi gitu ya. Nah, itu juga bagian dari cara dakwah kita kepada teman-teman kita yang lain gitu ya, teman-teman ya. Nah, karena kita itu akan berdakwah ya, sakilah itu tuh berat gitu ya. Amanah yang Allah berikan kepada kita itu tuh berat ya, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang murid, sebagai seorang guru dan lain sebagainya itu berat. Nah, tapi di sini Allah sebenarnya udah kasih formulanya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waq'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, jadi teman-teman gini, ini tuh amunisinya ya. Jadi inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Istilahnya kita tuh kayak mau berperang. Bukan berperang sih ya. Kayak mau dakwah lah gitu ya. Kita kan mau ke medan dakwah gitu ya. Nah, untuk bisa survive gitu ya, kita bertahan di medan dakwah itu, kita tuh butuh amunisi gitu ya. Apa tuh amunisinya? Ini, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waq'aw wa aqwamu qila. Kita itu disuruh bangun untuk sholat dan baca Al-Quran, karena baca Al-Quran di sepertiga malam itu lebih berkesan ya, atau mungkin karena teman-teman bisa merasakan mungkin ya, ketika kita baca Al-Quran di sepertiga malam gitu ya, dengan suasana yang sunyi gitu ya, itu beda rasanya ya, pasti lebih bisa menghayati setiap ayat yang kita baca, dan juga kita bisa berlama-lama bersama Al-Quran ya, karena insya Allah di waktu jam 3 malam sepertinya nggak ada kerjaan gitu ya, iya nggak? Kalau udah siang kan udah dari subuh itu udah ke sana, maghrib, isya itu udah banyak kerjaan. Tapi insya Allah di jam 3 malam, jam 3 dini hari, insya Allah udah nggak ada kerjaan lagi ya. Kalau dokter mungkin ya, kalau ada darurat mungkin ada pasien yang datang ya. Tapi misalkan pekerjaan yang lain ya jarang lah gitu ya, nggak ada. Atau misalkan kalau ibu-ibu mungkin adalah anaknya bangun misalkan ya,
untuk minta dibuatkan susu dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nggak banyak kerjaan di sepertiga malam ini gitu ya. Maka kita habiskan waktu kita untuk sholat qiyamul lail dan baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa di siang hari ini, supaya bisa nih, qaulan saqila. Dakwah itu kan berat, jadi kita butuh amunisi. Amunisinya itu adalah di sepertiga malam ini membaca Al-Quran dan qiyamul lail gitu ya teman-teman. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Nah ini Allah menjelaskan nih kepada kita, sungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Jadi Allah tuh udah tahu gitu ya nih. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Allah tuh udah tahu kamu tuh kalau udah siang-siang udah sibuk banget dari bangun subuh sampai isya lagi sampai jam 10 malam mungkin ya. Itu udah sibuk dari yang sekolah, ngajar, organisasi, kuliah dan lain sebagainya. Bahkan meskipun sebagai guru Quran misalkan ya, guru apalagi online ya, dari satu Zoom ke Zoom yang lain mungkin ya. Zoom ini ngajar, Zoom berikutnya rapat, ntar ngajar lagi, rapat lagi gitu ya. Allah tuh udah tahu kamu tuh sibuk banget di waktu siang-siang. Makanya karena kamu tuh udah sibuk di waktu siang, mungkin kamu tuh nanti udah nggak ada waktu lagi buat baca Quran gitu ya. Makanya kata Allah, kamu tuh bangun di sepertiga malam ini buat sholat sama baca Al-Quran gitu ya teman-teman. Jadi kita udah tahu nih kapan golden time untuk baca Quran itu adalah di sepertiga malam gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kehilangan golden time ini, menurut saya sih seperti itu ya. Karena kalau udah kehilangan ini memang sayang banget. Dan pengalaman saya pribadi ya, kalau saya kehilangan golden time ini memang hari saya jadi berantakan gitu ya. Jadi pas subuh-subuh itu udah kelabakan gitu. Aduh ini harus ngapain dulu, banyak banget yang harus diselesaikan. Akhirnya ya hari itu nggak murojaah gitu ya. Aku murojaah cuma dua ayat aja gitu ya. Karena kita kehilangan golden time ini, kehilangan di sepertiga malam terakhirnya gitu ya. Bahkan apa ya, ya guru saya mengatakan bahwa ya beliau juga tuh ngajar Quran gitu ya, dari satu majelis Quran ke majelis Quran yang lain. Bahkan sebelum selesai ditutup majelis Quran ini udah apa ya, Zoom-nya tuh udah ngantri gitu ya, udah ada Zoom berikutnya gitu. Jadi kata Ustadz, kalau saya tidak bangun di sepertiga malam untuk tilawah gitu ya, untuk murojaah dan qiyamul lail, ya saya juga nggak murojaah gitu, meskipun saya sebagai guru Quran gitu ya, karena saking sibuknya dari setelah subuh sampai malam itu. Jadi ya ini kunci di golden time itu ya teman-teman. Baik, dan selanjutnya masih di surat Al-Muzammil ini ya teman-teman, di ayat terakhir surat Al-Muzammil. Ini Masya Allah banget nih. Allah menginginkan kemudahan bagi kita gitu ya. Di sini Allah memberikan keringanan ya kepada kita. Kan tadi disebutkan bahwa kalau kita baca Al-Quran di sepertiga malam itu sangat berkesan gitu ya. Jadi sangat berkesan, sangat bisa lebih menghayati ayat yang kita baca. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu. Allah tuh udah nyuruhnya yang paling mudah. Misalkan kita mau murojaah juz 29. Tapi kayaknya juz 29 masih terlalu berat deh. Ya udah coba kita pilih ya juz-juz yang sekiranya itu meringankan bagi kita untuk kita baca di sepertiga malam. Allah bilang, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Allah tuh nggak nyuruh yang baca yang paling susah supaya hafalannya kuat, nggak di sini. Faqra'u ma tayassara, yang paling mudah. Kalau kita merasa yang paling mudah itu juz 30, ya udah kita baca juz 30 itu dalam ya mulai kita gitu ya. Kalau kita merasa yang paling mudah untuk kita baca, untuk kita murojaah dalam sholat malam kita gitu ya, dalam sepertiga malam itu adalah juz 29, ya kita baca itu gitu ya. Pokoknya yang paling memudahkan teman-teman gitu ya. Jangan yang susah-susah. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Nah ini ya, jadi Allah mengetahui alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi Allah itu tahu gitu ya, sebagian dari kita mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang cari penghidupan ya, di sini mencari rezeki gitu ya. Maka kata Allah,
faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di sini Allah tuh menekankan lagi gitu ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari Al-Qur'an yang paling mudah bagimu gitu ya. Kita nih udah dikasih tahu sama Allah gitu resepnya ya, amunisi. Kalau kamu pengen semua aktivitasmu berjalan dengan baik di hari itu dengan kesibukan-kesibukanmu, kata Allah kamu bangun di sepertiga malam buat sholat sama baca Quran. Terus kata Allah apa? Ya udah baca Qurannya yang paling mudah aja menurutmu gitu ya. Udah dikasih banyak sekali keringanan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi Masya Allah tinggal kita nih, kita mau nggak eksekusi ayat ini gitu ya. Kita mau nggak, ini Allah udah ngasih guidance-nya, udah ngasih petunjuk buat kita gimana caranya agar hafalan dan amanah kita itu bisa seimbang gitu ya. Ya kalau tidak malamnya kita tidak bangun, tidak murojaah, memang mungkin jadi paginya tuh keteteran ya. Apalagi kita termasuk misalkan orang-orang yang sibuk banget gitu ya dari bangun sampai tidur lagi gitu ya. Jadi ini yang resep yang diberikan oleh Allah melalui surat Al-Muzammil. Saya yakin teman-teman di sini udah pada hafal ya surat Al-Muzammil juga. Mungkin nanti lebih banyak ditadaburi lagi gitu ya. Ternyata tuh di sini perintahnya adalah supaya kita juga bisa balance ya antara kehidupan kita di siang hari ya, yaitu menjalankan amanah-amanah kita, dan juga kehidupan kita di malam hari gitu ya, yaitu menjalankan amanah kita yang lain, yaitu murojaah hafalan kita ya. Apa tuh ayatnya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi mereka itu sedikit tidurnya di malam hari ya. Wabil ashari hum yastaghfirun di surat Az-Zariyat ya, dan menjelang di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar gitu ya. Itu juga termasuk ciri-ciri seorang penghafal Quran gitu ya. Jadi menghidupkan malamnya dengan Al-Quran gitu ya, dan menjelang waktu sahur ya, menjelang subuh itu banyak melakukan istighfar gitu ya. Dan mungkin ada kisah ya. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu Ustazah Yusroh ya, almarhumah. Beliau itu kan seorang anggota DPR RI ya. Terus juga beliau itu punya anaknya banyak, 13 gitu ya. Terus beliau itu juga pengisi majelis taklim. Terus beliau itu ya delegasi kemanusiaan ke Palestina gitu ya. Nah beliau ini yang super sibuk ini gitu ya, itu sehari itu beliau bisa bertilawahnya itu minimal 3 juz gitu ya. Jadi beliau itu dalam perjalanan ke kantor, ke gedung DPR gitu ya, itu baca 1 juz. Nanti pas pulangnya tuh 1 juz lagi. Jadi itu udah dapat 2 juz gitu ya. Nah di sela-sela aktivitas beliau itu bertilawah sebanyak 1 juz gitu ya. Jadi minimal selama sehari itu Ustazah Yayah Yusra itu bertilawah sebanyak 3 juz. Itu dengan kesibukan yang sangat luar biasa gitu ya, dengan banyak anak dan banyak amanah-amanah yang lain. Tapi beliau bisa gitu ya, beliau bisa melakukan itu gitu ya. Bahkan itu ada satu kisah ya, beliau anak-anaknya itu nggak tahu kalau beliau tuh sebenarnya hafalannya udah berapa gitu. Tapi ketika lagi makan bareng gitu, anaknya tuh kayak lagi murojaah gitu ya. Jadi tiap pala itu beliau tuh Ustazah itu ngebenerin bacaan anaknya gitu. Sampai anaknya bingung ya. Umi sebenarnya Umi hafalannya udah berapa sih gitu. Kan dibilangnya belum hatam hafalannya, tapi kok tiap kita salah dibenerin terus sih sama Umi gitu ya. Nah itu ya Masya Allah ya. Jadi kita mesti belajar pada orang-orang yang ya udah terlihat lah istiqomah bersama Al-Quran hingga akhir hayatnya dia. Jadi apa ya, kesibukan kita itu jangan menjadi alasan. Ya kan saya sibuk kayaknya dimaklum deh sama Allah gitu ya. Kalau nggak murojaah hari ini misalkan. Untuk urusan beribadah kita tuh jangan ngelihat yang sedikit gitu. Tapi kita ngelihatnya orang-orang yang justru banyak gitu ya, dengan kesibukan yang banyak tapi bisa melakukan banyak hal gitu. Tapi kalau kita misalkan ini nggak terlalu sibuk sih, tapi kok jadi nggak murojaah juga gitu ya. Nah ini mesti hati-hati juga dengan waktu luang ya. Kadang waktu luang itu juga akhirnya jadi melenakan kita gitu ya, karena merasa masih ada waktu, ya udah deh ntar dulu ya, masih 1 jam kan, ntar deh jam 9 murojaahnya gitu. Kayak jam 8 nanti nggak ada kesibukan, kita tahu jam 9 ntar ada tamu misalnya dan lain sebagainya, kita nggak jadi murojaah. Jadi waktu luang itu juga harus diwaspadai ya, dia itu bisa menjadi peluang ya, tapi bisa menjadi ancaman waktu luang itu kalau kita tidak bisa manage dengan baik gitu ya, malah nanti kita ya main media sosial, nonton dan lain sebagainya gitu ya, akhirnya ya murojaahnya jadi
jadi terlewat gitu ya. Tadi contoh tadi Ustazah Yaya Yusrah ya, beliau sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang dewan ya yang ya punya kesibukan di luar aktivitas rumah gitu ya. Terus berikutnya juga mungkin kalau dari kita ada yang pembisnis gitu ya, udah punya all shop misalkan, saya punya all shop jadi balas-balasin yang reseller dan lain sebagainya sampai nggak keburu buat murojaah. Coba kita lihat Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan itu udah bukan lagi jadi yang punya all shop ya, itu udah jadi saudagar kaya ya, saudagar kaya yang ya udah mainannya udah multinasional lah kalau Utsman bin Affan itu ya. Tapi coba lihat bagaimana Utsman bin Affan itu interaksinya dengan Al-Quran ya. Bahkan beliau bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam sehari semalam itu bisa hatam Al-Quran gitu ya. Bahkan banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang berkaitan dengan Al-Quran itu menunjukkan bahwa intensitas beliau dengan Al-Quran itu sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita hari ini sebagai seorang pembisnis gitu ya, baru juga punya all shop satu udah sibuk nggak bisa murojaah gitu ya, gara-gara sibuk ngurusin dagangan. Nah mungkin emang kita harus mengevaluasi diri kita gitu ya, baru dikasih ya istilahnya yang gini aja saya udah lupa sih sama Al-Quran gitu ya. Oke, terus ini ya, bukan Quran yang buat kamu sulit ya, karena tanpa Quran maka harimu menjadi sulit gitu ya. Kita kadang berpikir kok susah banget ya hari ini, kenapa gitu ya, semua agenda yang udah kita susun jadi berantakan, semuanya jadi ngaret dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya ketika malam udah capek pulang ke rumah, ya sisa-sisa tenaga gitu ya. Gimana kita mau murojaah udah teler gitu ya, udah ngantuk dan lain sebagainya. Mungkin ayat yang kita baca pun udah enggak sesempurna bacaannya gitu ya, karena ya sisa-sisa tenaga yang kita berikan untuk Al-Quran ini gitu ya. Ya akhirnya menjadi, ya kita merasa menjadi susah kan akhirnya. Ternyata susah banget ya antara amanah sama Al-Quran ini kok jadi sulit sekali gitu ya. Nah, harusnya kita dibalik gitu ya. Kenapa kita menjadi susah memanage semua urusan kita di hari itu? Ya karena kita tidak mengawali hari kita dengan Al-Quran gitu ya. Karena tadi resepnya dari surat Al-Muzammil itu baca Al-Quran dulu sama Qiyamul Lail, karena innalaka finnahari sabahang tawila, kamu itu akan melalui hari yang panjang yang penuh dengan kesibukan. Kalau pengen semuanya berjalan dengan baik, ya kamu bangun di sepertiga malam dan ya mulai baca Al-Quran. Nah itu juga resep yang diberikan oleh guru saya kepada saya gitu ya, kepada kami murid-muridnya, bahwa kamu kalau nggak murojaah di sepertiga malam terakhir gitu ya, di waktu-waktu tahajud, kamu mau kapan lagi murojaah? Kamu udah nggak ada waktu lagi untuk murojaah di siang hari, udah sibuk sana sini, dan itu memang betul gitu ya. Sibuk sana sini gitu ya, akhirnya ya kita nggak berasa udah zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya masih ngajar juga sampai jam 10. Nah itu kita lelah gitu kan, jam 10 tidur, terus bangunnya kebablasan, ya kita mau murojaah kapan? Kita itu sebagai guru Quran ya teman-teman ya, tidak bisa dipungkir kalau guru Qurannya banyak ngajar sana sini sampai akhirnya dia nggak sempat murojaah untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita sibuk ngurusin hal-hal yang lain tapi kita tidak sibuk dengan Quran kita gitu ya. Padahal Al-Quran kita juga adalah bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita gitu ya. Ya namanya juga amanah ya, kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, ya gimana? Kalau orang nitipin barang ke kita gitu ya, terus kita nggak bisa ngejaga barang itu dengan baik, pasti orang itu juga akan ngambil kembali barang itu kan. Dia bisa jaga ini, bisa jaga amanah gitu ya. Ya mungkin kenapa sih hafalan kita juga hanya hilang gitu ya. Ya mungkin karena kita juga tidak amanah terhadap hafalan kita gitu ya. Nah, dan juga ini tentang hafalan Quran ya teman-teman, dan di balik itu gitu ya, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, apapun profesi teman-teman ya, di sini berperan sebagai apapun ya harus menjadi yang profesional di bidangnya gitu ya. Kalau sebagai guru, sebagai apalah profesi, ada lawyer mungkin di sini ya, ada yang dokter misalkan, ada yang ustadzah gitu ya, ada yang pendakwah, ada yang sebagai murid atau di sini gitu ya. Dan profesi apapun ya kita harus menjadi orang-orang yang amanah dalam pekerjaan kita gitu ya, karena itu menjadi orang ngelihat Islam itu ya dari situ ya, seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Jangan
jangan banyak excuse-nya gitu ya. Dan jangan meninggalkan kerjaan karena Al-Quran, jangan meninggalkan Al-Quran karena kerjaan gitu ya. Dua-duanya itu bisa sama-sama seiring sejalan gitu ya. Tadi Allah sudah sampaikan ya, yaitu resepnya itu jangan tinggalkan di apa ya, di golden time itu ya, di sepertiga malam terakhir itu. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah kalau teman-teman bisa, intinya amankan dulu Quran kita begitu ya, amankan dulu Quran kita, insya Allah amanah-amanah yang lain juga insya Allah akan aman, insya Allah akan terstruktur dengan sebaik-baiknya gitu ya. Seperti kata Agim ya, ini ada perkataan dari Agim, kata Agim tuh semua kita itu diberikan waktu 24 jam ya, nggak ada yang 25 jam ya. Semuanya sama 24 jam gitu ya. Tapi dalam 24 jam itu ada orang yang bisa mengajar, bisa nyuci, bisa nyetrika gitu ya, bisa murojaah 5 juz, dia bisa belanja, bisa sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Ada juga orang yang waktu dalam 24 jam cuma bisa tidur, makan, kamar mandi misalkan. Ada yang seperti itu. Jadi semua itu tergantung pada diri kita gitu ya. Dalam 24 jam itu apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Semoga teman-teman semua di sini dan saya juga termasuk orang-orang yang termasuk seorang muslimah yang bisa amanah dalam setiap amanah yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Dan juga terutama amanah dalam Quran kita gitu ya, menjaga Quran kita sehingga amanah yang lain insya Allah bisa aman ya. Amankan dulu Al-Quran kita, insya Allah amanah yang lain bisa aman juga. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik atas materi yang disampaikan oleh Ustazah Sumi ya, Masya Allah. Karena sejatinya waktu-waktunya tuh sudah Allah, ya seperti Ustazah Sumi sampaikan tadi di Quran Surat Al-Muzammil, kalau misalnya dibilang kamu akan sibuk di siang hari, maka sebenarnya kamu punya waktu di malam hari untuk murojaah Quran, bersama Quran untuk menambah hafalan gitu ya. Dan nggak ada lagi alasan. Dan Al-Quran serta sholat malam itu sangat kuat mengisi jiwa agar kita di siang hari nggak gampang baper, nggak gampang lelah gitu ya. Karena emang ya gimana akan bergerak dengan amanah kalau ternyata ruhiyahnya sendiri kosong gitu, insya Allah. Terima kasih Ustazah Sumi. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, ini ada pertanyaan Ustazah dari Rumah Tahfiz Batu Sangkar. Insya Allah, salam kenal dari kami santri Mukim RQ Al-Wahbi. Asik. Promosi. Enggak, kan kita saudaraan. Izin Wafi bacakan ya Ustazah Sumi. Bagusnya di sepertiga malam itu murojaah atau tilawah atau murojaah gitu. Murojaah atau tilawah atau murojaah. Ustazah Sumi sendiri biasanya bagaimana? Oke, kalau saya sepertiga malam buat murojaah. Karena saya mikir ya gini, teman-teman, kalau tilawah itu nggak butuh tenaga yang banyak ya. Maksudnya dalam keadaan capek sekalipun, zuhur tuh masih bisa untuk tilawah. Karena tilawah itu kan kita baca ya, jadi nggak butuh energi yang banyak gitu ya. Sementara kalau kita murojaah itu energinya banyak yang dibutuhkan ya, karena harus berpikir keras gitu kan, apalagi nggak terlalu lancar misalkan. Jadi butuh tenaga yang banyak gitu ya, butuh kesunyian yang lebih sunyi gitu ya. Sementara kalau tilawah gitu ya, kita di angkot, di apa ya, kalau di sini KRL ya, di kereta pun itu bisa tilawah kita gitu ya. Nah, jadi kalau saya biasanya sepertiga malam itu untuk murojaah. Mungkin kalau di sholat ya teman-teman, kalau di sholat bisa jusnya itu yang lancar-lancar gitu ya. Karena kalau sholat nggak terlalu lancar jusnya, ntar banyak ininya berhentinya gitu ya. Biasanya kalau sholat, saya misalnya kalau teman-teman mau sholat qiyamul lail, nah coba pilih jus-jus yang udah agak lancar gitu ya, sehingga mungkin bisa agak banyak lah gitu ya, dalam satu rakaat itu mungkin bisa 5 halaman misalkan, karena udah lancar gitu ya. Bisa seperti itu juga. Dan di jus-jus yang nggak terlalu lancar, nah itu di murojaahnya di sepertiga malam juga gitu ya. Tapi ya mungkin lebih sedikit ya, kuantitasnya dibandingkan dengan
yang lancar itu. Tapi saya merasa saya melancarkan hafalan itu memang lebih masuk di sepertiga malam ya, karena sepi gitu ya. Ini kan di pesantren ya teman-teman ya, yang tadi ya di pesantren berarti ya. Nah dulu itu saya pas di pesantren itu karena biasanya orang-orang itu bangun tuh jam 3 ya, jam 3 tuh udah bangun. Nah kalau kita sama-sama bangun jam 3 berarti udah ramai juga kan. Nah kita gimana nih? Wah, udah akhirnya bangun semua kan, terus tempat itu udah penuh ya, di semua sudut itu udah penuh sama santri gitu kan, akhirnya kita nggak kebagian tempat. Nah itu harus disiasati, makanya bangunnya harus lebih awal dari orang yang biasa bangun jam 3 gitu ya, maka bangunnya ya jam 2 gitu ya. Jadi ketika orang bangun jam 3 kita udah 1 jam sebelumnya udah dapat murojaah yang lain gitu ya. Jadi itu mungkin untuk teman-teman santri bisa kayak gitu ya, atau ya 30 menit sebelum orang lain bangun lah gitu. Kita tuh harus duluan gitu dari orang lain ya, supaya bisa dapat tempat juga. Karena dulu tuh ya nyari-nyari tempat gitu ya, nyari spot yang bagus, yang nyaman ya, supaya bisa murojaah. Kalau saya tilawahnya siang hari, murojaah di malam hari ya. Lebih masuk biasanya. Kayak itu, Ustazah. Pertanyaannya direvisi sudah. Ah, Maksudnya itu bukan tilawah tapi ziyadah. Oh, Bagusnya ziyadah atau murojaah gitu yang pasti sepertiga. Terus sepertiga malamnya itu jam berapa katanya? Ya sepertiga malam itu Ustazah Sumi alhamdulillah sudah khatam teman-teman. Jadi tinggal murojaah. Ya, aku yang jawab. Ya alhamdulillah. Oke, kalau saya karena sekarang udah nggak ziyadah ya, tapi ada sih murojaah yang agak-agak rasa ziyadah ya. Kalau dulu pas saya di pesantren, jam 3 itu saya ziyadah. Karena saya setorannya pagi, jadi jam 8 itu setoran gitu ya. Jadi saya digunakan waktu sepertiga malamnya itu untuk ziyadah. Seperti itu teman-teman ya, dan murojaahnya di sore hari. Jadi waktu yang enak itu menurut saya ya, versi setiap orang masih beda. Subuh sama sore, nggak tahu karena adem aja kali ya, mungkin kayak adem-adem gitu, jadi lebih enak gitu ketika kita murojaah atau ziyadah. Sepertiga malam saya ziyadah. Kenapa ziyadah? Karena ziyadah butuh usaha yang lebih banyak dari murojaah, benar nggak? Murojaah kan udah pernah dihafal sebelumnya kan, jadi istilahnya kayak udah agak familiar nih sama kalimat-kalimat ini gitu ya. Tapi kalau ziyadah itu kan beneran baru banget gitu ya, kita belum pernah menghafalnya gitu ya, jadi butuh usaha yang banyak ya, butuh ketenangan yang lebih juga gitu. Maka saya ziyadahnya di sepertiga malam itu, dan murojaahnya biasanya di sore hari atau malam hari gitu ya. Ya Ustazah, alhamdulillah. Semoga yang di rumah Quran Batu Tahfiz Batu Sangkar merasa kurang puas ya. Biar sering ikut kajian Quran lebih semangat. Pertanyaan yang kedua Ustazah, dari Dini. Kalau kita jarang murojaah, terus mulai murojaah lagi dalam jumlah yang agak banyak, terus akhirnya karena kebanyakan ngerasa capek, itu ajar nggak Zah? Atau sebenarnya ada yang salah dalam proses murojaahnya? Bagaimana Ustazah Sumi? Ya itu wajar itu ya. Kenapa jadi capek? Ya karena nggak pernah dimurojaah, akhirnya jadi seperti ini mungkin ya, seperti hafalan baru ya, dibilangnya tuh seperti itu ya. Jadi mungkin saya sarannya kalau memang misalkan hafalan itu hafalan yang udah lama tidak dimurojaah dan kita merasa kayak hafalan baru lagi gitu ya. Nah itu dimurojaah sedikit-sedikit gitu ya. Jangan langsung satu hari itu 1 juz gitu ya. Karena menurut saya proses saya bilangnya itu kan hafalan gelap gitu ya. Saya bilangnya kalau yang nggak ada bayangan sama sekali itu hafalan gelap gitu ya. Hafalan gelap, terus nanti dia menjadi samar-samar, dari gelap itu menjadi remang-remang, kayak lampu tuh remang-remang ya, menjadi remang-remang, nanti baru jadi terang benderang ya. Jadi istilahnya hafalan agak lancar itu mungkin kita istilahkan terang benderang kalau saya gitu ya. Nah, dari hafalan gelap ini, menurut saya atau sepengalaman saya gitu ya, untuk bisa sampai pada hafalan yang mungkin atau yang agak lancar lah gitu ya, ke terang benderang, tentu kita harus melewati masa remang-remang ini ya. Nah, ini ujian yang paling berat menurut saya di sini. Karena kita akan bosen kayak kok nggak lancar-lancar, nggak hafal-hafal, kenapa lebih susah. Murojaah ketimbang ziyadah tuh pikiran-pikiran seperti itu selalu muncul gitu ya. Maka teman-teman memang kalau saya menyarankan di sini jangan dulu banyak-banyak gitu ya, kecuali mau fokus di pesantren ya Mbak Dini, kecuali tinggalnya di pesantren ya.
Tapi kalau dibarengi dengan aktivitas yang lain, saya menyarankan tuh sedikit tapi continue gitu ya. Misalkan sehari itu 2 halaman aja, 1 pekan itu udah dapat setengah juz gitu ya. Jadi 2 pekan dapat 1 juz. Jadi sebulan itu teman-teman udah dapat 2 juz. Itu kalau konsisten setiap hari 2 halaman, dan insya Allah 2 halaman itu tidak terlalu berat lah gitu ya. Kalau sehari langsung 5 halaman dengan kondisi hafalan yang memang udah lama nggak dimurojaah gitu ya, itu emang agak berat. Nah, nanti ketika dia sudah berubah fasenya dari fase yang gelap itu ke agak remang-remang ya, kan dia udah agak kebayang gitu. Nah, dari fase remang-remang ke terang ini baru nanti teman-teman bisa sehari 5 halaman. Sepengalaman saya tuh seperti itu gitu ya. Kecuali tinggal di pesantren ya, kalau tinggal di pesantren yang mau fokus mutkinin, itu sehari bisa setengah juz gitu ya. Tapi kalau dibarengi dengan aktivitas yang lain, memang agak berat gitu ya. Dan kita juga nggak boleh menelantarkan amanah-amanah yang lain yang sudah diberikan kepada kita. Kita murojaah terus gitu ya, nggak ngerjain tugas ini, tugas itu, nah itu nggak boleh juga gitu ya. Harus semuanya tuh seiring sejalan gitu. Jadi coba aja 2 halaman setiap hari tapi continue. Berarti sampai hari Jumat itu dapat 10 halaman setengah juz ya. 1 minggunya ditasmiin aja Mbak. Setengah juz insya Allah itu lancar. Kalau nggak bisa lancar 1 kali balikan, 1 kali putaran ya. Misalkan mau lancarin juz 6, baru 1 kali nggak lancar, ya ulangi lagi sampai berapa kali pengulangan juz 6 sampai lancar, baru nanti ke juz 7. Ya intinya memang harus sabar dalam proses gitu ya. Kalau kita nggak sabar dalam proses, ya susah gitu ya, pengennya cepet-cepet mungkin gitu ya. Harus sabar dalam proses murojaah itu. Justru di tengah proses kesabaran dalam murojaah itu banyak banget nanti hikmah yang teman-teman dapatkan gitu ya. Biasanya lebih mentadaburi lagi dan lain sebagainya, dan ya rasanya beda lah ya. Kalau kita terburu-buru dengan ya sambil menikmati setiap katanya gitu ya, setiap ayatnya itu rasanya berbeda gitu ya. Kayak berat ya, tapi beratnya itu bukan berat yang membuat sedih gitu ya, tapi berat yang membuat bahagia ya, insya Allah ya. Lebih baik berat-berat bermurojaah ya daripada ringan-ringan tapi nggak murojaah kan. Seperti itu. Oke, itu saja. Oke, alhamdulillah. Yang penting bersabar dalam prosesnya ya, Ustazah Sumi. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nanda Fitriani. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitriani. Izin bertanya, Ustazah. Alhamdulillah saya diberikan amanah dalam jumlah yang lumayan sibuk. Kuliah, kerja, ngantor, organisasi. Terus mau minta solusi ke Ustazah dalam memanajemen waktu dalam mempertahankan hafalan Quran. Bagi tips-tipsnya dong, Zah, dalam hal ini, dan mau minta sedikit motivasi juga sama Ustazah agar menjalani hari-hari dengan penuh keberkahan. Terus mau tahu juga dong, motivasi terbesar Ustazah apa ketika futur melanda? Asik. Aduh, banyak sekali ya. Pertanyaannya rada-rada berat-berat gitu ya. Oke, mahasiswa Oke, ya. Ustazah Sumi, Berarti mahasiswa silakan. ya. Nah, di sini tuh saya ngajar ini juga ya, ngajarnya anak-anak mahasiswa yang mereka orang-orang LDK ya, lembaga dakwah kampus ya. Yang syuro mulu ya, syuro mulu pagi, rapat sore, rapat malam, rapat gitu ya. Ini sampai suatu ketika mereka itu ya nggak sekolah hafalan lah gitu ya, karena banyak rapat izin gitu. Nah, saya tuh ngasih tahu ke mereka gitu ya, kamu tuh mau ngedakwahin adik-adik tingkat kamu, adik kamu gitu ya, kamu aja nggak amanah sama hafalan kamu, gimana kamu mau dakwahin mereka gitu ya. Kamu tuh mau dakwahin tapi nggak punya amunisi gitu. Ya, mas kita bunuh diri namanya, bukan mau berperang kan. Orang berperang tuh bawa senjata dulu gitu ya. Ini mau berperang menyerahkan diri nggak bawa apa-apa, ya kamu kalah lah gitu ya. Ya gimana kamu bisa dakwah di tengah masyarakat gitu kalau kamu nggak punya amunisi. Nah itu saya bilang tadi, amunisinya itu apa sih? Ya amunisinya di sepertiga malam terakhir kamu. Kalau kamu nggak bangun ya kamu nggak ngisi amunisi kamu di situ. Nah itu kuncinya, itu benar-benaran kunci. Soalnya ya itu ya tadi kesibukannya banyak, udah kerja, kuliah, organisasi. Coba itu pasti dari bangun subuh sampai malam tuh udah penuh semuanya. Terus mau kapan lagi waktunya? Kalau bukan di sepertiga malam terakhir itu gitu ya. Jadi ya nggak ada lagi sih waktunya menurut saya ya. Memang harus bangun di sepertiga malam terakhir. Dan itu tuh bisa ya, itu tuh sangat bisa banget teman-teman bangun di sepertiga malam terakhir. Saya capek banget kayaknya nggak bisa. Tapi teman-teman coba yang kuliah ya, kalau mau UAS bisa tuh begadang semalaman gitu ya. Bela-belain minum kopi lah segala macam biar nggak tidur kan gitu. Teman-teman itu aja bela-belain loh karena takut sama dosen. Misalkan deadline ngerjain tugasnya jam 12 malam. Pasti bela-belain gak akan tidur gitu karena takut sama dosen. Tapi kenapa sih kalau bangun
di sepertiga malam nggak bela-belain gitu. Padahal Allah udah jelas ngasih apa ya, balasannya tuh ini gitu loh kalau kamu bangun, tapi nggak mau juga gitu. Nah itu kan mesti coba ini istighfar gitu ya, istighfar terus kita merenungi kenapa kalau dosen yang nyuruh kita bela-belain, kalau Allah yang nyuruh biasa aja tuh kayak ya udahlah. Banyak ini kita tuh akhirnya banyak pemakluman pada diri kita sendiri gitu ya. Itu dicoba aja, pasti bisa insya Allah saya yakin bisa, semuanya bisa bangun sepertiga malam gitu ya. Tapi kalau kata Ustadz Budi Asari nih, kata beliau kalau nggak bisa bangun sepertiga malam, yang salah itu bukan bangunnya, yang salah itu tidurnya. Berarti Anda salah tidur katanya, tidurnya jangan malam-malam gitu. Kalau itu tips dari Ustadz Budi Asari, itu sesuai dengan apa kesehariannya Rasulullah ya, karena Rasulullah itu selalu tidur ba'da isya ya, kalau tidak ada urusan yang mendesak gitu ya, atau nggak ada urusan yang lain lah gitu. Rasulullah itu tidurnya setelah isya. Nah makanya kajian setelah isya katanya tidak sesuai dengan sunnah karena Rasulullah jarang mengadakan kajian pada isya. Rasulullah tuh kajiannya subuh ya, lagi fresh gitu ya, jadi habis isya tuh tidur gitu ya, sehingga bangunnya itu jam 1 gitu ya, jadi menghidupkan sepertiga malam sampai subuh gitu ya. Terus mungkin kalau ini agak kemana-mana, bisa sebenarnya dari kalau Ustadz Zaidul Akbar tuh dari makanan segala macam itu beneran diteliti gitu ya, kenapa kita kok misalkan cepat ngantuk dan lain sebagainya nggak bisa bangun sepertiga malam gitu ya, itu sebenarnya bisa faktor dari tingkat kesehatan juga mungkin ya. Kalau Ustadz Zaidul kan jangan terlalu banyak makan tepung dan lain sebagainya, nah itu juga sebenarnya harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kita juga lihat dong kenapa Rasulullah itu bisa fisiknya itu tetap kuat ya di usia beliau yang kan perintah jihad itu kebanyakannya itu ketika beliau sudah di Madinah ya, dan berarti ketika di Madinah itu Rasulullah usianya udah berapa tuh, udah 50 ke atas ya, tapi Rasulullah itu jadi panglima perang gitu. Coba bayangkan kalau usia segitu penuh dengan encok, apalagi jantung, ya gimana mau jadi panglima perang ya, boro-boro mau jadi panglima kali nggak akan pergi berperang gitu, karena semua penyakit itu datang gitu. Tapi lihat coba fisik Rasulullah di usianya yang segitu memimpin, bahkan perintah perang itu kebanyakan ketika udah di Madinah ya, tapi Rasulullah sendiri yang memimpin peperangan gitu ya. Karena coba lihat Rasulullah aja makannya nggak berlebihan ya, apalagi itu tepung, gula, santan, nah kayaknya jauh lah gitu ya. Nah, mungkin kita juga perlu memperhatikan asupan gizi kita gitu ya, makanya ada hadisnya ya, sepertiga untuk makanan, untuk minum, untuk udara gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi kenapa kita susah bangun di sepertiga malam, karena ya makanan yang kita konsumsi ya halal mungkin insya Allah halal ya, tapi nggak toyib. Tapi kan mukmin itu harusnya halalan toyiban, jadi selain halal toyib juga. Kan apa ya, basreng itu halal lah insya Allah ya, gorengan halal, toyib nggak, kalau kebanyakan ya nggak toyib lah, itu kan gorengan sama tepung ya, minyak sama tepung gitu ya. Jadi mungkin gimana caranya bisa bangun sepertiga malam, karena memang kuncinya di situ ya Mbak. Saya nggak tahu lagi harus di waktu apa, ketika dari subuh sampai malam udah sibuk ya udah nggak ada lagi waktu selain di sepertiga malam gitu ya. Maka ya mau nggak mau memang harus bangun di sepertiga malam itu. Gimana caranya biar bisa bangun ya, perhatikan ini juga sebelum tidur ya, adab-adabnya ya, kayak bersih-bersih ya, gosok gigi dan lain sebagainya ya, terus baca doa lah sebelum tidur. Dan yang penting ini juga teman-teman ya, ketika teman-teman mau tidur gitu ya, nah itu juga kayak berdoa gitu, ya Allah tolong bangunkan saya di sepertiga malam. Jangan cuma ngandelin sama alarm itu ya, alarm aja udah nyala kita matiin gitu ya. Tapi pernah nggak sih minta dibangunin sama Allah gitu, ya Allah beneran pengen dibangunin, jam 2 pengen dibangunin, saya pengen bangun, pengen sholat, pengen murojaah gitu ya. Coba minta itu sama Allah, insya Allah itu dibangunin ya teman-teman. Asal jangan tidur lagi ya pas sudah bangun ya. Terus ya itu yang perhatikan makanan juga, karena menurut saya itu berpengaruh banget loh makanan itu ya. Nanti bisalah dicoba, mungkin sini ada yang kesehatan ya, bisa dari makanan itu bisa susah untuk bangun. Terus apa tadi inspirasi apa kalau lagi futur ya, futur bener nggak? Iya Ustazah, kalau lagi futur motivasi terbesar Ustazah apa biar bangkit lagi? Futur apa future? Masa depan apa futur? Oke, kalau lagi futur ya, saya itu ketika saya males, misalkan saya males murojaah gitu ya, pasti rasa itu pasti ada ya teman-teman. Saya ini manusia ya, bukan malaikat yang
ya ibadah terus nggak pasti ya, ada hawa nafsu yang kadang-kadang mendominasi ketaatan kita gitu ya, itu pasti ada gitu ya. Nah yang selalu saya ingat itu, saya pasti mengingat ke belakang gitu ya. Saya itu dulu siapa sih gitu ya, sebelum Allah kasih kesempatan untuk ngafalin Quran gitu. Jadi saya tuh ngelihat ke belakang gitu, dulu tuh saya tuh begini. Itu saya tinggal di kampung, bla bla gitu. Saya merasa seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu ya, kalau Allah tidak menyelamatkan saya, istilahnya begitu ya. Allah tidak menyelamatkan saya, Allah tidak menempatkan saya di pesantren Quran itu, saya nggak tahu saya sekarang tuh akan jadi apa gitu. Karena tentu saya ngelihat teman-teman saya misalnya ya, dulu kan kita sama-sama sekolah di SMA gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya. Kuliah jadi begini seperti itulah gitu. Jadi saya berpikir ya Allah, kalau dulu saya tidak Allah tempatkan di sini gitu ya, di pesantren Tahfiz, saya nggak tahu saya tuh akan jadi apa gitu ya. Nah jadi saya tuh jadi akhirnya kayak jadi gimana ya, saya nggak mau gitu ya, Allah itu udah kasih nikmat terbesar banget, saya merasa udah diselamatkan lah gitu ya, diselamatkan sama Allah, udah dikasih nikmat terbesar banget bersama Al-Quran gitu ya. Terus akhirnya saya menyanyiakan nikmat itu gitu. Masa saya mau balik lagi ke zaman dulu gitu kan, padahal Allah itu udah nyelamatin kamu loh gitu, udah ngangkat dari tempat sana, dipindahkan lah gitu ya ke tempat ini untuk hafal Quran gitu. Masa kamu mau nggak mensyukuri itu gitu, malah mau balik lagi ke tempat yang dulu. Jadi saya selalu ingat itu sih, jadi gimana ya, mungkin harus ingat itu juga gitu ya, kita ini dulu siapa sebelum Allah selamatkan kita untuk bisa bersama Al-Quran ya, sehingga kita insya Allah ya mudah-mudahan menjadi ya sadar gitu ya. Kalau masalah futur sih mungkin ya tiap orang ada masa-masa itu ya, masa-masa kita merasa lelah dan lain sebagainya gitu ya. Coba ingat kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu ya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, itu biasanya ya bersemangat lagi. Kalau saya biasanya gitu ya, ingat kembali semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, mengingat kembali. Oke, itu sudah. Alhamdulillah. Ini masih ada nih dari Rumah Tahfiz Batu Sangkar, cara mengatasi rasa ngantuk saat murojaah di sepertiga malam. Ngantuk ya. Kalau duduk ngantuk berdiri, saya gitu. Kalau lagi murojaah sambil duduk misalkan ngantuk, ya teman-teman berdiri. Sambil berdiri masih ngantuk juga, sambil jalan-jalan. Itu nggak apa-apa ya. Sambil pakai gaya tuh nggak apa-apa juga ya. Sambil salto juga boleh kalau bisa ya. Murojaah sambil salto kalau bisa ya nggak apa-apa gitu. Kalau itu bikin nggak ngantuk ya. Atau ya bisa sambil ini ya. Kalau saya dulu tuh minum kopi. Saya dulu minum kopi juga. Jadi dulu di pesantren saya ini yang sering minum kopi, tapi alhamdulillahnya kopinya kopi herbal ya gitu ya. Minum kopi, minum air putih, jadi semua hal yang bisa menghilangkan rasa kantuk itu ya dicoba gitu ya, bisa sambil bawa cemilan juga ya. Waktu dulu saya sih bawa cemilan juga, gimana caranya biar nggak ngantuk ya. Kalau masih ngantuk juga ya berwudu misalkan dan lain sebagainya. Ya itu sih ya, jangan bersandar nyari tempat yang nyaman, ya itu emang tambah ngantuk gitu ya. Jadi bisa sambil berdiri dan lain sebagainya. Aktivitas fisik itu biasanya nggak bikin ngantuk, atau makan makanan pedas itu jadi nggak ngantuk juga sih menurut saya ya. Tapi nanti sakit perut. Oke itu, sudah. Saya bacain aja ya. Dari Mbak Fitri. Ketika haid mana sebaiknya yang dikerjakan, baca Quran atau terjemahnya? Kalau murojaah gimana? Kayak ini sebenarnya kan beda-beda pendapat ya Mbak tentang ketika haid ini ya. Ada yang ya, kalau guru saya dulu ini kalau orang-orang yang dari pesantren Jawa ya biasanya NU itu nggak boleh sama sekali murojaah dan lain sebagainya. Jadi dulu saya pernah juga di pesantren yang ya tradisional gitu, dan guru saya itu penghafal Quran gitu ya. Kita itu kalau haid nggak boleh sama sekali nyentuh Quran. Jadi ketika haid kita tuh Qurannya tuh ditaruh di atas lemari gitu. Jadi seminggu tuh Quran kita di atas lemari, kita nggak pernah megang-megang Quran gitu ya. Ya zikir aja boleh kan gitu ya. Nah itu ketika saya di pesantren di sana, di dekat rumah saya lah, di kampung gitu ya.
Nah, tapi ketika saya di pesantren di Ashifa itu beda ya. Ketika saya di Ashifa itu kita masih dibolehkan ziyadah, bahkan boleh ziyadah ya. Jadi kita boleh ziyadah, boleh murojaah juga gitu ya. Jadi memang beda-beda ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya selama itu ada dasar hukumnya gitu ya. Kita ngikutin yang mana gitu ya. Nah, kalau sekarang saya kalau haid saya murojaah. Ya murojaah jangan megang Quran ya. Baca terjemahnya. Nah, ini ada juga ya, ini karena beda-beda pendapat sih ya, Mbak. Apa ya? Mungkin kalau Ustadz fikih saya itu menyarankannya mana yang lebih membuat kamu nyaman gitu ya. Kalau kita merasa gimana ya? Ini Ustadz Deden juga bahas ya, Ustadz Deden yang Indonesia Murojaah ya. Jadi gini teman-teman, intinya kata Ustadz, sama-sama kita itu ketika haid itu, mau yang tetap murojaah, mau yang nggak murojaah sama sekali dan disiman Qur'annya, itu tujuannya sama, dua-duanya pengen memuliakan Al-Quran gitu ya. Tapi yang satu caranya dengan cara tetap murojaah, karena dia nggak mau hafalannya hilang gitu ya. Dia ngerasa kalau nggak murojaah 10 hari ya hafalannya hilang gitu ya. Yang lain nggak murojaah karena ya dia ingin menjaga Al-Quran, maksudnya nggak ingin menyentuh sama sekali Al-Quran. Jadi tujuannya itu sama, tapi ya caranya berbeda. Nah, mana yang lebih nyaman buat kita gitu ya. Nah, itu yang dipilih. Kalau saya sih berdasarkan dari dulu pesantren saya seperti itu gitu ya, dan ya Ustadz juga yang membolehkan seperti itu, maka kalau saya ketika haid itu saya tetap murojaah gitu ya. Tapi ya memang nggak pakai mushaf yang full ini ya, full Quran ya. Saya yang ada terjemahnya gitu ya. Jadi karena itu mesti diperbolehkan ya. Ya itu istilahnya udah bagi dua gitu ya. Ada terjemahnya, ada Al-Qur'annya. Tapi kalau memang teman-teman merasa itu tidak nyaman gitu ya, atau disarankan oleh gurunya nggak boleh sama sekali megang Quran gitu ya, dan lain sebagainya, ya ikutin aja apa kata gurunya gitu ya. Jadi ikutin apa kata gurunya seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan nanti dipilih saja yang paling nyaman menurut teman-teman dan yang guru teman-teman rekomendasikan. Misalkan saat ini tinggalnya di pesantren ini, gurunya nyuruh seperti ini, ya udah ikutin guru tersebut gitu ya. Nanti ternyata pindah pesantren, terus Pak Kiainya nyuruhnya yang lain, nggak apa-apa, ikutin aja gitu ya. Ikutin apa yang diperintahkan oleh guru kita. Kalau kita lagi tinggal di pesantren ya, tapi kalau lagi enggak, ya kita bisa memilih gitu ya, yang mana selama ya, tapi ya harus mencari juga gitu ya teman-teman. Dalilnya yang mana gitu, sehingga itu memperkuat pendapat kita ya. Bisa mendengarkan murotal juga, bisa membaca tafsirnya juga gitu ya. Banyak hal gitu ya yang bisa dilakukan. Ketika tidak murojaah sama sekali, bisa baca tafsirnya ya, lumayan itu ya. Tiap hari 1 juz tafsir, udah 30 juz nanti. Ya, itu ya Mbak Fitri. Mungkin cukup ya. Pertanyaannya ada yang terlewat atau tidak? Udah kayaknya. Oke, sepertinya cukup. Oke, baik teman-teman, karena ini moderatornya lagi bermasalah. Zoom-nya bermasalah ya. Saya aja yang cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, mungkin kita cukupkan kajian malam hari ini. Masya Allah, Ustazah. Udah Afwan, bisa ya? Ya, udah. Udah cukup, udah nggak ada lagi nih pertanyaannya, udah selesai. Ya, teman-teman, kira-kira masih ada pertanyaan kah? Kan rata-rata kita mungkin di sini juga bervariasi ya. Ada yang apa sih yang baru mulai menghafal, baru masih tertatih-tatih dalam menghafal gitu, dan alhamdulillah Ustazah Sumi udah lebih dulu dari kita menghafal. Jadi mungkin beliau mengalami banyak turbulensi, turbulensi. Ya, suka dukanya lah dalam menjaga hafalan. Maka masih dibuka nih satu pertanyaan lagi. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak dari teman-teman langsung? Mau ditanyakan? Dari Umi Nina mungkin mau bertanya nih.
Kak Tika masih mau bertanya, Kak? Atau sudah cukup? Ada, Kak. Sudah cukup ya? Oh ya, silakan langsung Ada, saja. Kak. Oke. Yuk, langsung. Assalamualaikum, Ustazah. Izin bertanya. Kalau untuk pemula, Waalaikumsalam. Ustazah, misalnya kan kita udah hafal beberapa, misalnya beberapa surat. Tapi kita belum lancar, mungkin karena kurang murojaahnya kali ya, Zah. Terus, mana sebaiknya kita lancarkan dulu hafalan kita yang sebelumnya itu, atau nambah hafalan yang baru, gimana tuh, Zah? Bagusnya, Zah. Syukran, Ustazah. Ya, Afwan. Bagusnya dua-duanya. Bagusnya dua-duanya ya, murojaah sama ziyadah juga. Tapi memang ini kita mesti apa ya, atur strategi. Jadi gini ya teman-teman, kita tuh ngapal itu butuh strategi juga ya. Jadi bukan cuma perang yang butuh strategi ya, kita menghafal itu butuh strategi. Kapan kita berhenti ziyadah gitu ya, kapan kita harus murojaah banyak gitu ya. Nah, dan yang tahu kondisi hafalan kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri ya. Tapi kalau teman-teman lagi ada guru tuh enak sebenarnya. Biasanya ustadzanya tuh ngasih rekomendasi kan, misalkan, Mbak jangan dulu nambah ya, murojaah dulu yang ini. Nah, itu enak ya. Nah, kalau ustadzahnya nyuruh kayak gitu tuh diikutin ya. Jangan kayak, ya ustadzah saya pengen ziyadah dulu sampai sini, nanti aja ya murojaahnya. Nah, pokoknya kalau selagi masih ada guru yang merintah teman-teman seperti itu, maka ikutin apa kata guru teman-teman ya. Kalau disuruhnya jangan ziyadah, udah ikutin aja. Kalau disuruhnya ziyadah ya, ikutin ziyadah gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika hafalan masih sedikit gitu ya, justru sebenarnya murojaah itu bisa jauh lebih efektif ketimbang kalau hafalannya udah banyak. Misalkan hafalannya baru 2 surat. Nah, itu kan bisa keputer ya, seminggu tuh beberapa kali. Misalkan baru hafalnya surat An-Naba sama An-Nazi'at. Misalkan hari ini An-Naba setengahnya, hari Selasa An-Naba setengahnya. Itu hari Senin Selasa An-Naba udah ke murojaah kan? Berarti Rabu Kamis surat An-Nazi'at. Nanti balik lagi Jumat Sabtu surat An-Naba. Jadi ya dia muter-muter aja gitu ya. Karena masih sedikit jadi putarannya itu bisa banyak gitu. Dalam seminggu mungkin satu putaran An-Nabanya bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu ya. Nah, justru ketika hafalan masih sedikit ini benar-benar harus dirawat gitu ya. Jadi sehingga kita ketika nambah hafalan yang baru, hafalan yang lama tuh nggak hilang gitu ya. Kalau udah semakin banyak yang awal-awal nggak di murojaah nih, memang dia agak jadinya numpuk gitu ya. Jadi semuanya tuh jadi nggak lancar. Aduh, dari mana dulu harus dilancarkan gitu ya. Nah, justru mumpung lagi sedikit nih teman-teman ya, harus dimurojaah dari sekarang. Kalau saya tuh biasanya gini ngukurnya. Kalau misal intinya intensitas murojaah harus jauh lebih banyak ketimbang ziyadah. Terutama kalau hafalannya udah banyak ya, ini mesti banget murojaahnya yang banyak. Tapi kalau mau hafalannya sedikit, mungkin bisa balance ya. Misalkan murojaahnya 50%, ziyadahnya bisa 50% gitu ya. Tapi misalkan semakin banyak hafalannya, kita bisa ngukur nih. Kalau hafalan kita yang lama udah mulai tidak lancar, nah itu sebenarnya ziyadahnya bisa di stop dulu gitu ya. Misalkan seminggu ini mau murojaah dulu deh yang ini. Nah, bisa juga seperti itu. Biasanya saya gitu ya. Kalau saya biasanya ngukurnya tuh gimana ya, mungkin 70-30. Jadi 70% itu untuk murojaah, 30 untuk ziyadah. Jadi memang porsi ziyadah itu nggak terlalu banyak. Ini kalau ini ya, tapi dulu saya nggak kayak gini. Saya itu dulu di pesantrennya itu beasiswa, jadi harus selesai dalam waktu 2 tahun. Kalau nggak selesai dikeluarin gitu. Jadi memang ya dikejar-kejar ziyadah saya juga. Jadi beneran sesuai target ziyadah sehari harus 5 halaman gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan buat teman-teman yang misalkan di rumah nih nggak dikejar target sama lembaga dan lain-lain, nah itu bisa lebih ini mungkin ya, lebih banyak intensitas untuk murojaahnya. Ya gimana ya? Menurut saya sih jadinya tarik ulur gitu ya. Kalau kita udah ngerasa udah dengan semakin bertambah hafalan, nggak bisa dulu nambah nih. Ini jadi malah lupa yang ini gitu ya. Nah, kita bisa stop itu gitu ya. Kayak ya udah coba sampai at-takwir dulu. Setelah at-takwir saya mau tasbih dulu nih 5 halaman at-takwir dari An-Naba sampai at-takwir. Kalau 5 halaman udah tasbih, udah lancar, nah baru lanjut lagi ke surat berikutnya. Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa tarik ulur ya. Nah, dan yang tahu itu teman-teman sendiri gitu yang bisa merasakan. Mungkin bisa disampaikan ke ustadzahnya.
ini kan kita curhat misalkan ya, Ustazah gimana pendapat Ustazah, bisa juga sampaikan seperti itu. Saya yang ininya nggak lancar nih. Biasanya Ustazah juga ngasih saran. Oh ya udah kalau gitu jangan dulu nambah ya, di murojaah dulu gitu ya. Intinya sih kalau hafalan udah banyak 70% 30%. Ya dari total hafalan teman-teman tuh minimal 70% tuh lancar gitu. Minimal nggak gelap-gelap banget gitu. Kalau ada orang baca tuh kita bisa masih lanjutin meskipun nggak tahu itu juz berapa ya, tapi kayak tahu, kayak familiar gitu kan. Kalau udah 40%, 60% itu udah bahaya sih menurut saya gitu ya. 40% yang nggak lancar, yang ingatnya cuma 40%, 60%-nya tuh lupa gitu ya. Nah, itu udah agak bahaya dan itu memang harus di stop dulu. Jadi selesaikan murojaahnya dulu, dilancarin baru nanti ziyadah kembali. Itu boleh juga sih ya dengan pola-pola seperti itu. Tapi memang ada juga mazhab. Ini dalam menghafal ada mazhab juga ya. Ada yang mazhabnya gini teman-teman, pokoknya selesaiin dulu aja semua, murojaahnya belakangan. Nah, ada yang kayak gitu kan, pokoknya selesaiin dulu semua, baru ntar murojaah belakangan ya. Ada juga yang ziyadahnya dikit-dikit tapi lancar. Nah, teman-teman pilih yang mana gitu. Kalau saya tuh dikit-dikit tapi lancar, karena kalau udah selesai dulu semua baru murojaah, itu berat. Karena saya dulu kayak gitu, menurut saya itu jadinya kerja 2 kali gitu ya, mendingan sedikit-sedikit sampai lancar, sedikit-sedikit lancar, sedikit lancar. Nah, itu mendingan seperti itu. Jadi ketika kita bilang saya punya hafalan 3 juz, itu beneran 3 juz gitu loh. Ya udah, jadi kapanpun kayak ya udah kamu 3 juz, beneran 3 juz. Iya 3 juz. Ya udah sekarang kamu tasmiyah. Oke, saya siap misalkan. Misalnya kayak gitu ya. Daripada kamu hafalan berapa? 30 juz. Juz ini nggak lancar Ustazah. Juz ini nggak lancar Ustazah. Jadi nggak ada yang lancar gitu kan. Juz 30 doang. Iya. Jadi 30 juz sama juz 30 aja ternyata yang lancar gitu ya. Jadi mendingan sedikit apa ya? Saya sih lebih mengedepankan kualitas. Itu juga yang saya sampaikan ke murid saya sekarang gitu ya. Jadi kalau hafalannya 5 juz nggak apa-apa, tapi ya lancar, dia bisa dites juz gitu dan lain. Ketimbang banyak tapi ya dia nggak bisa mempertanggungjawabkan hafalannya. Itu ya Mbak Fitri, bisa diatur strateginya, bisa ditarik ulur. Masya Allah, syukran Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Alhamdulillah, iya. Ini yang terakhir nih Ustaz, insya Allah. Dari ini beliau ini peserta santri online yang paling tua. Ya kan Bu? Jadi Masya Allah, beliau sejak program muhasabah ya ibu ikut. Pertanyaannya, sudah 5 bulan Ibu fokus murojaah hafalan yang baru, yaitu 4 juz. Tapi sampai sekarang masih belum lancar semua. Bagaimana solusinya Ustazah? Mungkin cara murojaah Ibu yang kurang pas atau bagaimana? Sebagian masih samar. 4 juz. Berapa lama ini waktunya 4 juz? 5 bulan. 5 bulan ya. Jadi gini ya. Jadi ketika kita murojaah tuh misalkan nih, murojaah ada misalkan kita nggak lancar nih, juz 1 2 3 tuh nggak lancar. Terus kita mau murojaah gitu ya. Misalkan juz 1 baru 1 putaran, habis itu kita masuk ke juz 2. Berarti kan semuanya baru satu putaran ya. Itu tuh jangan berharap ya. Kita jangan berpikir 1 putaran itu langsung lancar gitu. Itu beberapa putaran, bahkan kalau Ustazah minta itu 20 kali loh. Gitu ya, sampai 20 kali putaran itu baru memang akan lancar gitu ya. Jadi Bu Nina selama 5 bulan itu udah berapa putaran jusnya? Nah, gitu ya. Apakah baru 2 putaran? Apakah sudah lebih dari 10? Biasanya kalau udah lebih dari 10 kali putaran itu udah mulai kebayang. Bahkan kalau udah 20 kali putaran itu udah tahu ayat mutasyabihatnya. Oh, ayat 2 ini yang mirip-mirip sama ayat satunya di sini. Udah tahu kita pojokan sini gitu ya. Jadi memang butuh waktu yang lama sampai juz itu beneran jadi lancar seperti misalkan juz 30. Misalkan saya juga mau melancarkan juz 21 ya. Ketika sekolah pertama kali, wah itu luar biasa berat banget gitu ya. Mau 5 halaman aja susah banget karena kan baru pertama kali di murojaah lagi. Nah, ini belum lancar kan 1 kali putaran. Saya setorkan lagi putaran kedua gitu ya. Jadi udah sampai selesai ngulang lagi. Ternyata di putaran kedua ini masih belum lancar juga, masih banyak salah-salahnya. Nah, saya tuh nggak pindah ke juz 22. Saya murojaah lagi sampai putaran ketiga. Putaran ketiga masih nggak lancar, murojaah lagi sampai putaran keempat.
Pokoknya sampai berapa kali putaran murojaah itu sampai kita merasa benar-benar murojaah itu bisa kita lepas sendiri ya. Lepas sendiri itu artinya mungkin kayak 80% udah nggak lihat Quran gitu. Jadi cuma 1-2 kali doang gitu mungkin lihat Qurannya. Ngintip-ngintipnya tuh dikit gitu ya. Nah itu mungkin baru kalau saya ngerasa kayaknya udah agak aman nih juz ini gitu ya. Kalaupun disuruh tasmi misalkan kita coba tasmi. Nah, saya biasanya indikatornya kayak gitu. Tasmi juz ini ya. Mungkin nggak butuh waktu lama buat nyiapin, mungkin kayak cuma lihat-lihat doang, oke udah siap gitu ya. Nah kalau kita udah ngerasa kayaknya juz ini udah aman deh, nah baru tuh pindah ke juz berikutnya. Jadi memang perlu bahkan ya ini kalau yang ini banget ya rinci banget sampai dihitungin ya satu halaman itu kita tuh salahnya udah ada berapa gitu ya. Misalkan kalau dari satu halaman itu salahnya masih lebih dari 5 kali, nah kita nggak boleh lanjut ke halaman berikutnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi memang manajemen murojaah ya benar-benar di manage gitu murojaahnya dengan sangat sangat baik. Nah itu bisa dilihat berarti udah berapa kali putaran. Nah ya Bu Nina yang 4 juz itu kira-kira udah berapa kali putaran tuh. Kalau misalkan udah 5 kali tapi belum lancar ya mungkin putaran ke-6 nanti lancar. Belum juga mungkin putaran ke-7. Imam Syafi'i aja 60 kali ya ngulangnya, yang Masya Allah luar biasa cerdasnya apalagi kita gitu ya. Kita memang pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa memutar hafalan kita gitu ya. Kalau murojaah saya rasa prinsipnya sama ya semuanya ya, mau metode apapun sama, semakin banyak diulang insya Allah semakin kuat ya. Mau metode audio, apalagi visual dan lain sebagainya ya teman-teman, semuanya itu sama. Semakin banyak pengulangan maka akan semakin nempel pada prinsipnya itu murojaah itu ya. Mau metode yang modern canggih seperti apapun tetap kembali pada prinsip awal klasik gitu ya. Semakin banyak pengulangan ya semakin lancar. Mungkin gitu ya Bu Nina, nanti diingat-ingat lagi sudah berapa kali putaran. Terus ya itu ya harus sabar dalam proses murojaah itu gitu ya. Insya Allah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ya dalam proses murojaah itu. Justru semakin susah juz yang si murojaah biasanya apa ya, kenangannya itu semakin banyak ya di juz itu. Kalau saya ngerasa gitu ya. Tiap melewati pasti aljin aja di sini wah susah gitu ya. Pasti tiap mau murojaah aljin tuh memorinya keluar semua. Ini nih dulu yang susah nih ayatnya gitu kan. Ini jadi kenangan tersendiri gitu ya. Apalagi kalau Qur'annya udah penuh dengan coretan warna dari udah Meiji Kuhibiniu ya. Dari merah hingga kuning nggak hafal-hafal juga nih ya. Udah dihapus-hapus lagi pakai pensil nggak hafal-hafal juga gitu ya. Ya tapi itu nanti itu jadi satu cerita perjuangan lah ketika kita memurojaah hafalan itu. Dan gini pasti beda teman-teman ya ketika misalkan teman-teman murojaah baru 1 kali putaran, mungkin yang didapat di juz itu cuma 1 misalkan juz 30 misalkan, ketemunya 1 ayat yang bikin kita bergetar hatinya gitu ya. Putaran kedua pasti nambah, ada hal yang didapatin lagi dari juz itu gitu ya. Putaran ketiga pasti kita nambah lagi gitu ya. Tadinya cuma yang cuma 1 ayat, tapi karena lama-lama diulang jadi banyak itu yang nempel di kepala kita gitu ya, yang kita tadaburi di kepala kita gitu ya. Jadi jangan merasa kok nggak lancar-lancar gitu ya. Ya mungkin secara hafalan mungkin memang belum lancar banget gitu ya. Tapi sebenarnya di samping itu teman-teman tuh dapetin hal lain dari juz yang teman-teman murojaah gitu ya. Dapetinnya misalnya dari tadaburnya, dari segi bahasanya, dari ya kita mendalami ayat itu gitu ya. Insya Allah nggak ada yang sia-sia lah ya dalam setiap proses perjalanan kita murojaah itu. Selalu ada hal yang kita dapatkan gitu ya. Insya Allah intinya ya bersabar dan bersyukur ya dalam proses murojaah. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Jazakillahu khair atas jawabannya Ustazah Sumi. Mungkin terakhir kita minta closing statement ya dari Ustazah Sumi. Closing statementnya ya kalau saya biasanya gini ya saya. Ya cukuplah hari itu menjadi berantakan ketika saya tidak mengawalinya dengan baca Al-Quran gitu ya. Jadi kalau mau harinya tertata dengan rapi, maka mulailah paginya dengan Al-Quran ya. Kalau mau malamnya tertata dengan rapi, kita tidurnya nyenyak dan lain sebagainya, maka tutuplah hari juga dengan Al-Quran ya. Jadi kita memulai hari dengan Al-Quran dan menutup hari juga dengan
Al-Quran insya Allah banyak sekali keberkahan ya yang akan kita dapatkan ketika kita memulai hari dengan Al-Quran dan menutup hari dengan Al-Quran. Dan saya selalu mengingatkan diri saya gitu ya, setiap kali saya ngerasa kok berat banget ya Al-Quran ini, kok susah banget nggak masuk-masuk, saya selalu ingat toha itu menjadi penyemangat saya ya. Ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa gitu ya. Allah tuh nggak nurunin Quran itu nggak bikin kamu susah gitu, nggak, kamu tuh nggak susah gara-gara Quran gitu ya. Dan apa ya, ngomong apa sih tadi, lupa jadinya. Ya tidak, Al-Quran itu tidak membuat kamu susah gitulah ya, jadi harus selalu ingat itu ya, kita harus percaya itu juga gitu ya, bahwa dengan Al-Quran itu tidak akan pernah membuat kita susah, justru kebahagiaan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita gitu ya, karena kita terus bersama-sama Al-Quran ya. Mungkin itu, dan ya dalam setiap proses murojaah kita ya, kayak apa ya, pasti ada hal-hal baru yang teman-teman dapatkan. Mungkin kalau bisa dicatat tuh sebenarnya dicatat ya, kalau teman-teman suka nulis tuh sebenarnya bagus gitu ya, dapetin hal ini di juz ini. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa menuliskan itu gitu ya, kalaupun tidak dibagikan kepada orang lain tuh sebenarnya bisa menjadi catatan untuk diri kita sendiri. Nah itu juga bisa dilakukan ya, banyak cara sebenarnya ya. Jadi terus teman-teman juga mungkin supaya tidak jenuh ya, meskipun kita nggak boleh jenuh sama Al-Quran ya, sebenarnya kayak banyak cara yang kita bisa lakukan interaksi kita dengan Al-Quran gitu ya. Kalau kita jenuh, misalkan udah capek murojaah ya kita dengerin murotal gitu ya, udah capek juga kita bisa dengerin tafsirnya. Jadi apa ya, dibuat bervariasi gitu ya aktivitas bersama Al-Quran ya. Bagi sekarang games Quran itu banyak ya, yang melanjutin ayat dan sebagainya, itu juga bisa dicoba gitu, sehingga memang kita tuh tidak merasa jenuh dengan Al-Quran gitu, karena banyak variasi-variasi yang kita lakukan dengan Al-Quran ya. Jadi semoga Al-Quran itu benar-benar memberikan kebahagiaan ya buat kita semua, bukan memberikan kesedihan ya. Kesedih kok, sulit sekali gitu ya. Dan Al-Quran ini menjadikan amanah kita menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi lebih profesional lagi ya, karena kita sebagai ahlul Quran gitu ya, harus seperti Al-Quran yang berjalan ya. Jadi tercermin Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sebagai apapun profesi kita. Oke, itu mungkin Ustazah Wafi yang bisa disampaikan malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan, dan kita sama-sama saling mendoakan ya, supaya kita bisa istiqomah sampai akhir hayat bersama Al-Quran. Kita diwafatkan dalam keadaan bersama Quran, entah itu belajar ataupun mengajarkan Al-Quran. Itu aja dari saya. Wal-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita ketika merasa kurang bahagia kembali ke Quran agar kemudian Allah berikan rasa kebahagiaan itu ke dalam hati-hati kita insya Allah. Dan semoga dengan semakin dekat kepada Quran, urusan-urusan kita itu semakin Allah mudahkan, semakin menjadi tertata karena keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Baiklah, sebelum kita tutup kuliah Quran kita malam ini, mungkin kita boleh foto bersama dulu, Ustazah Sumi. Ya boleh Kak. Ustazah Sumi bantu ya. Oh iya, saya pakai laptop boleh. Ya silahkan yang mau mengambil momen yang mau membuka videonya. Kesempatan ini, ya disilahkan menghidupkan kameranya. Ustazah mute. Oke, udah siap ya. Bentar. Siap ya. Layar pertama dulu nih. 1, 2, 3. Oke, terus selanjutnya layar kedua. Bentar. Bentar. Oke, yang kedua ya.
1, 2, 3. Oke. Ulangi deh layar pertama. Udah. Cukup ya? Oke, cukup, Kak. Oke, alhamdulillah. Jazakillahu khair Ustazah Sumi. Mungkin ya pertemuan-pertemuan meskipun online ya, tapi insya Allah kita abadikan dalam kenangan. Saya Dan kemarin ke semoga- Padang loh. Nggak ketemu. Benar-benar. sama yang lain. Ayo yang lain, teman-teman yang lain yang belum ke Padang ditunggu ya, main ke Padang. Ya, saya udah main ke Al-Wafi yang offline. Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Sumi. Semoga hari-hari teman-teman Allah berkahi. Mari kita tutup kuliah karakter Quran malam ini. Dan sebelumnya mari sama-sama kita doakan atas kesembuhan suami Bunda Vivin ya. Salah seorang peserta RQ Online. Dan juga mungkin teman-teman RQ Online yang lain yang juga sedang kurang sehat. Semoga Allah beri kesembuhan juga kepada Mbak Leli, santri online. Selamat atas kelahiran putranya yang ketiga. Semoga menjadi anak yang soleh dan qurratu a'yun bagi keluarganya. Dan pokoknya dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam cahaya Quran insya Allah. Semangat terus berfastabiqul khairat. Kita tutup agenda kita malam ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari kami tim RQ Al-Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.